Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliska Kusumaningtyas, NIM 4011849 semester 6. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan teori struktural modal mata kuliah manajemen keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri. Modal asing atau utang merupakan modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara bekerja pada perusahaan, dan untuk perusahaan yang terkait modal tersebut adalah hutang yang hingga waktu yang harus dibayar kembali. Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang asalnya dari pemilik perusahaan dan ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentu lamanya. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak mempunyai batas, sedangkan modal pinjaman mempunyai jatuh tempo. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang pertama, growth rate atau rasio pertumbuhan. Suatu rasio yang menunjukkan persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Apabila pertumbuhan perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya. Yang kedua, sales stability atau stabilitas penjualan. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya, bahkan bisa tanpa menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, aset struktur atau struktur aktiva. Jika perusahaan mempunyai permodalan sendiri dengan cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman. Dan juga sebaliknya, jika perusahaan mempunyai permodalan perusahaan kecil, maka perusahaan memerlukan pinjaman. Yang keempat, manajemen attitude atau sifat manajemen. Dalam melakukan operasi perusahaan, manajemen ada yang bersifat berani menanggung risiko dan ada juga yang bersifat tidak menyukai risiko. Dan yang kelima, market condition atau keadaan pasar modal. Pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar dan sebaliknya. Dan yang terakhir, tax atau pajak. Tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang cukup besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang, perusahaan akan membayar bunga juga yang cukup besar, sehingga akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Begitu pula sebaliknya, jika kalau tingkat pajak cukup kecil, perusahaan tidak akan melakukan pinjaman yang besar. Selanjutnya, financial leverage. Pengertiannya, penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Financial leverage bisa diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk menggunakan dana tersebut, perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. Yang selanjutnya, tujuan financial leverage. Keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya tersebut di atas, sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Pembahasan yang terakhir yaitu break-even financial leverage. Untuk mengetahui seberapa besar EBIT atau earning before interest and tax, yaitu laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan EPS atau earning per share, laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif.
Rumusnya, rumus indifferency point atau break-even financial leverage mempunyai dua alternatif. Yang pertama, alternatif ada saham tanpa obligasi dengan rumus X buka kurung 1 kurangi T tutup kurung per S1. Alternatif yang kedua, alternatif ada saham dan obligasi dengan rumus buka kurung X kurangi C tutup kurung buka kurung 1 kurangi T tutup kurung per S2. Dengan keterangannya, X yaitu tingkat EBIT pada indifference point, C yaitu jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah, T yaitu tingkat pajak perseroan, S1 yaitu jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi, S2 yaitu jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. PTX membutuhkan dana sebesar 25 juta rupiah untuk menambah kapasitas produksi. Dia mempunyai 3 alternatif pembiayaan, yaitu leverage 40%, leverage 15%, leverage 0%. Alternatif pemenuhan dana dengan hutang mempunyai beban bunga 5% per tahun dan pajak penghasilan 40%. Adapun harga saham per lembar sebesar Rp1.000. Pertanyaannya, yang pertama, hitung indifferency point-nya. Yang kedua, buktikan bahwa ketiga alternatif tersebut mempunyai EPS yang sama. Penyelesaian. Diketahui T tingkat pajak perseroan sebesar 40%. C. Jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah 5%. Buka kurung 40% dari dana pajak penghasilan. Dikali 25 juta dari dana yang menghasilkan Rp500.000. S1. Jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi. 25 juta dibagi harga saham per lembar sebesar Rp1.000 menghasilkan 25.000 lembar. S2. Jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. 60% diperoleh dari jumlah leverage dan juga obligasi menghasilkan 60%. Dikali 25 juta rupiah dibagi 1.000 harga saham per lembar yang menghasilkan 15.000 lembar. Jawab. Menggunakan rumus indifferency point sama dengan X buka kurung 1 min T tutup kurung per S1 sama dengan buka kurung X min C2 tutup kurung kali buka kurung 1 min T tutup kurung per S2. Selanjutnya dimasukkan angka yang sudah diketahui. X kali 0,6 per 25.000 sama dengan buka kurung X min 500.000 tutup kurung kali 0,6 per 15.000. Selanjutnya 0,6X per 25.000 sama dengan 0,6X min 300.000 per 15.000. Selanjutnya dikalikan silang. 0,6X kali 15.000 menghasilkan 9.000X. 0,6 kali 25.000 menghasilkan 15.000X. Selanjutnya 300.000 dikali 25.000 menghasilkan min 7.500.000. Selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. 15.000X dipindah di sisi kiri bersama dengan 9.000X. 15.000X menjadi min, sehingga 15.000X dikurangi 9.000X menghasilkan 6.000X sama dengan
7.500.000. Selanjutnya 7.500.000 dibagi 6.000 X, 6.000-nya berpindah di sisi kanan menjadi 7.500.000 dibagi 6.000 yang menghasilkan X sama dengan 1.250.000. Selanjutnya bukti EPS yang sama. Keterangannya leverage 40%, leverage 15%, dan leverage 0%. EBIT yang sudah dicari tadi menghasilkan 1.250.000. Selanjutnya bunga 5%. Leverage 40% dikali EBIT 1.250.000 menghasilkan 500.000 rupiah. Leverage 15% dibagi 1.250% menghasilkan 187.500. Leverage 0%, bunganya tidak ada karena leverage-nya 0. Yang selanjutnya EBT. EBT diperoleh dari leverage 40%. EBT diperoleh dari bunga dikurangi EBIT. 1.250.000 dikurangi 500.000 pada leverage 40% menghasilkan 750.000 rupiah. Pada leverage 15%, EBIT-nya 1.250.000 dikurangi 187.500 menghasilkan 1.062.500. Pada leverage 0%, EBIT-nya 1.250.000, bunganya 0 sehingga EBIT-nya 1.250.000. Pajak 50%. Pada leverage 40% menghasilkan 300.000. Pada leverage 15% menghasilkan 425.000. Pada leverage 0% menghasilkan 500.000. EAT pada leverage 40% menghasilkan 450.000. Pada leverage 15% menghasilkan 637.500. Pada leverage 0% menghasilkan 750.000. Jumlah saham biasa 15.000 lembar. Pada leverage 40% menghasilkan 15.000 lembar. Leverage 15.000 menghasilkan 21.250 lembar. Pada leverage 0% menghasilkan 25.000 lembar. EPS-nya laba per lembar saham pada leverage 40% menghasilkan 30. Pada leverage 15% menghasilkan 30. Pada leverage 0% menghasilkan 30. Ini adalah bukti EPS yang sama. Bunga 40 bagi 100 kali 1.250.000 menghasilkan 500.000. Jumlah saham dicari dari 60% kali 25 juta ribu dibagi saham, harga saham per lembar sebesar 1.000 menghasilkan 150.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.